Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Lenita. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak ibu harapkan sudah menyediakan buku tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Nah, sebelum memulai pelajaran, anak-anak harus sudah berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, anak-anak dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan, dan bagian-bagian dari tumbuhan, serta anak-anak juga dapat mengetahui manfaat kerjasama di lingkungan keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan artinya itu bertambah tinggi atau bertambah berat. Perkembangan tumbuhan artinya adalah bertambah banyak. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa dilakukan adalah dengan cara merawat tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama dengan cara alami dan yang kedua dengan cara buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu terjadi pada yang pertama yaitu pada biji. Nah, biji dari buah yang sudah kita makan, bijinya dapat ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ini disebut sebagai perkembangbiakan secara biji. Contohnya itu pada buah jeruk, pada biji mangga, dan juga pada biji semangka. Apakah hanya pada buah yang 3 ini saja? Tentu tidak. Bisa juga pada biji kacang hijau, kacang merah, jagung, kelengkeng, dan lain sebagainya. Nah, perkembangbiakan secara alami yang kedua yaitu melalui tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ibu ulang sekali lagi. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya pada tumbuhan apa? Ayo kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, terjadi pada tumbuhan cocok bebek, kemudian juga tumbuhan pisang, dan juga pada tumbuhan bambu. Nah, yang ketiga yaitu dengan umbi. Apakah anak-anak pernah mendengarkan kata umbi? Tentu pernah. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembang dan berfungsi sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, contoh perkembangbiakan secara umbi pada tumbuhan yaitu pada tumbuhan wortel, bawang, singkong, dan juga bunga bakung. Yang keempat yaitu dengan spora. Spora itu terletak di bagian belakang daun yang bentuknya seperti biji tetapi sangat halus. Nah, ini terdapat pada tumbuhan paku-pakuan dan juga lumut. Anak-anak bisa perhatikan contoh pada gambar berikut. Nah, jadi tadi perkembangbiakan secara alami itu ada 4 dengan biji, tunas, umbi, dan juga spora. Sekarang kita pelajari tentang perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contohnya yaitu mencangkok,
kemudian dengan cara stek, lalu dengan cara menempel. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh itu akan ada menghasilkan daun. Nah, berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai, daun dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu daun tunggal. Daun tunggal itu contohnya pada daun mangga, kemudian juga daun jagung. Kemudian daun majemuk, contohnya itu pada daun belimbing dan juga daun petai. Nah, selain itu, bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya itu ada 4. Yang pertama kita lihat tulang daun menyirip. Nah, tulang daun menyirip ini bisa kita dapatkan atau kita temui di tumbuhan mangga atau daun mangga. Kemudian tulang daun menjari itu contohnya pada daun singkong. Nah, tulang daun sejajar itu contohnya pada daun jagung. Kemudian tulang daun melengkung itu contohnya pada tumbuhan gading ataupun pada tumbuhan sirih. Nah, selain dari bagian daun, tumbuhan itu juga memiliki biji. Nah, kita lihat bagian-bagian dari biji. Biji memiliki embrio. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar yang warna kuning tersebut adalah embrio. Embrio itu artinya calon tumbuhan baru. Lalu, biji juga memiliki kotiledon. Kotiledon artinya sumber makanan untuk calon tumbuhan yang baru. Kemudian, biji juga memiliki selimut biji. Selimut biji ini tujuannya untuk melindungi biji. Nah, dari bagian biji ini kita bisa melihat daur hidup semangka. Anak-anak pernah memakan buah semangka? Pernah melihat pertumbuhan semangka? Kalau belum pernah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Nah, daur hidup semangka. Tadi contoh pertumbuhan secara alami dengan biji itu bisa terjadi pada buah semangka. Biji dari buah semangka itu ditanam, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian tumbuh lagi menjadi tumbuhan semangka yang muda karena dirawat. Kemudian tumbuh lagi menjadi tumbuhan semangka dewasa berbunga. Lalu bertumbuh lagi menjadi tumbuhan semangka dewasa berbuah. Nah, semangka dewasa berbuah ini buahnya akan diambil oleh manusia, dimakan buahnya, kemudian bijinya ditanam kembali sehingga prosesnya berulang. Nah, inilah contoh daur hidup semangka. Nah, selain dari daun, biji, bagian dari tumbuhan ada apa lagi coba? Siapa yang tahu? Satu lagi ada yaitu bunga. Nah, bunga merupakan manfaat bunga adalah untuk sebagai hiasan dalam acara pernikahan dan juga sebagai hiasan ruangan ataupun dekorasi. Dan juga bunga juga bermanfaat sebagai ucapan belasungkawa. Nah, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik suatu bangsa dan negara. Kita lihat bunga tulip sebagai bunga negara Belanda. Contohnya seperti pada gambar. Bunga tulip ini terdiri dari banyak warna ya anak-anak ibu. Kemudian bunga mawar sebagai bunga negara Inggris. Nah, selain bunga tulip dan bunga mawar, ada juga disebut sebagai bunga sakura, yaitu bunga yang berasal dari negara Jepang. Apakah hanya negara Belanda, Inggris, dan Jepang yang memiliki bunga karakteristik? Tidak. Negara kita, Indonesia, juga memiliki bunga nasional. Ada 3 bunga nasional
di negara kita. Yang pertama adalah melati putih disebut sebagai puspa bangsa. Anak-anak bisa lihat contohnya pada gambar. Yang kedua adalah bunga anggrek bulan, ini disebut sebagai puspa pesona. Nah, contohnya pada gambar. Yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi, disebut sebagai puspa langka. Ibu ulang sekali lagi, bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai puspa langka. Contohnya pada gambar. Bunga Rafflesia arnoldi ini pertama sekali ditemukan di Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung, ya. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk merawat tumbuhan, tentu di rumah kita membutuhkan kerjasama dari anggota keluarga. Ketika merawat tumbuhan ataupun membersihkan lingkungan, kita bekerja sama dengan anggota keluarga. Ada yang menyapu, kemudian ada yang menyemai, ada yang memanen, dan juga ada yang memberi pupuk, menyiram, dan lain-lain. Kita bekerja sama dalam merawat ataupun memelihara tumbuhan. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentu anak-anak dan keluarga di rumah banyak menghabiskan waktu untuk berkebun di halaman rumah. Nah, ketika berkebun, kita harus bekerja sama. Nah, apakah manfaat dari bekerja sama? Kita lihat. Manfaat dari kerjasama, terjalin persatuan dan kesatuan. Kemudian, pekerjaan menjadi lebih ringan dan pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, apakah contoh dari kerjasama? Tadi sudah Ibu katakan, di rumah kita merawat tanaman. Ya, jadi salah satu contoh kerjasama di rumah yaitu merawat tanaman bersama keluarga. Dan melakukan permainan kelompok, misalnya lompat bambu. Bisa juga permainan kelompok sepak bola, permainan kelompok bola basket, dan lain sebagainya. Nah, tadi sewaktu kita bekerja sama membersihkan lingkungan, tentu anak-anak dapat mengumpulkan yaitu daun-daun kering dan juga biji-bijian serta bunga. Nah, daun-daun kering dan biji-bijian ini bisa kita buat dalam satu karya. Satu karya yang menempel itu disebut sebagai karya mozaik. Nah, bahan-bahan apa saja yang dapat ditempelkan di dalam satu karya? Nah, bahan-bahannya itu ada dua. Yang pertama adalah bahan alam. Contohnya itu ada di lingkungan kita sekitar, yaitu adalah bahan alam daun kering, biji-bijian, kemudian juga cangkang telur, dan juga kulit kerang. Kemudian bahan buatan yaitu bahan terbuat dari kertas. Bisa dari kertas origami supaya karya kita menghasilkan warna-warna yang cerah. Ataupun bisa juga dari keramik. Tapi anak-anak ketika menggunakan pecahan-pecahan keramik harus lebih hati-hati karena pecahan keramik ini tajam dan dapat melukai tangan. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan kain perca. Kain perca ini adalah sisa potongan kain, ya. Sisa potongan kain anak-anak bisa dapatkan di tukang jahit. Nah, tadi bahan-bahan alam yang sudah kita buat, yang sudah kita kumpulkan, dapat kita buat menjadi satu gambar mozaik yang kita tempel dan hasilnya seperti pada gambar berikut. Nah, ini satu karya mozaik yang dibuat dari hasil bahan alam yaitu biji-biji jagung, kemudian padi, kemudian beras merah dan juga kacang hijau. Ya, anak-anak bisa membuat gambar seperti contoh ini di rumah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu berkembang biak secara alami melalui biji, kemudian tunas, umbi, dan juga spora. Ini sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.